Halo, assalamualaikum. Jumpa dengan Kopi Tani. Pada kesempatan ini Kopi Tani ingin membuat video yaitu tentang perawatan bibit setelah jatuh ke lahan persemaian ataupun yaitu di media semai. Nah, yang selama ini mungkin Kopi Tani sudah banyak membuat yaitu video ataupun berbagi kepada sobat tani. Nah, pada kesempatan ini hal ini belum saya lakukan, walaupun video-video yang lain sudah banyak yang saya lakukan, tapi ini saya akan memberikan yaitu cara yaitu menurut versi Kopi Tani ataupun berbaginya Kopi Tani yang alhamdulillah dengan cara seperti ini Kopi Tani sudah melakukan percobaan dan ini pengalaman Kopi Tani berhasil. Makanya maksud dari Kopi Tani karena keberhasilan ini akan berbagi. Nah, kalau salah saya enggak berbagi, dan saya yakin kalau salah sobat tani juga sudah menilai dan tidak akan mengikutinya. Jadi ini sudah saya kasih pupuk, sudah saya kasih bibit, terus belum saya tutup, belum saya istilahnya lakukan hal yang sebelum penutupan seperti ini. Yang ini sobat tani, yang ini semuanya ini sudah saya tutup, itu 3 sepanjang 22 meter. Terus yang ini yaitu sudah kemarin, dan ini baru saya lakukan hari ini, dan ini untuk persiapan yaitu semaian tomat. Jadi telacaran 1 bedeng ini. Jadi untuk yang 5 bedeng ini adalah cabai. Maka dalam hari ini Kopi Tani ingin berbagi yaitu caranya ataupun setelah bibit jatuh itu apa yang harus kita lakukan, yang hasilnya di seraan-seraan ataupun bibit Kopi Tani itu menghasilkan alhamdulillah ya, kalau menurut Kopi Tani itu menyenangkan. Jadi ini sudah saya bikin seperti ini sobat tani. Saya ambil dulu HP-nya, bentar dulu. Jadi sudah saya lakukan penggarisan, terus saya bikin yaitu peletakan pupuk seperti ini sobat tani. Ya, peletakan pupuk seperti ini. Terus saya bikin yaitu ataupun saya taburkan biji cabenya seperti ini. Nah, caranya ini masih ada yang belum saya garit. Ini kalau selama ini Kopi Tani memakai bambu sobat tani, tapi dalam hal ini Kopi Tani memakai tangan. Nah, ini seperti ini, saya bikin seperti ini. Nah, ini fungsinya sobat tani. Ini sudah ada kenyataannya. Seandainya ada yang keras seperti ini, nah ini gerongkalan seperti ini, dengan memakai tangan maka dia akan ketemu. Karena selama ini Kopi Tani ada pengalaman-pengalaman yang sudah Kopi Tani petani, dalam artian kata itu ya, kenapa kok bisa yang siraan sebelah sini ini kurus, kerdil, bahkan yang sebelah ataupun yang sedangkan yang sebelahnya itu bagus. Nah, ternyata di bawahnya sobat tani ada tanah yang keras. Itu karena faktor dulu pakai bambu diletakkan seperti ini, cet gitu, langsung dia berbentuk untuk peletakan pupuk dan juga peletakan bibit. Nah, ternyata hal yang seperti itu sobat tani itu tidak ketemu apabila ada yang berungkalan seperti itu tadi. Nah, seperti ini. Makanya saya garet seperti ini. Nah, seandainya ada yang yaitu masih keras, itu bisa ketemu. Tapi kalau sudah lunak semua, nah itu langsung aja. Adapun jaraknya banyak yang tanya. Ini kemarin di kolom komentar menanyakan bahwasanya saya butuh 7.000 itu harus bedengan berapa meter. Kalau jaraknya dari sini ke sini ini 10, maka dalam 10 meter aja sudah yaitu bisa yaitu 100 baris. Nah, seandainya dalam satu baris ini sobat tani, ini ada 35 karena kita bikin jarang-jarang kelang-kelang setengah senti ataupun 1 senti biar bibit itu besar semua. Nah, makanya ini hanya cukup 35 batang. Nah, dengan 35 batang kali 100 maka dia akan 3.500 yaitu 3.500 batang, dan seandainya membutuhkan 7.000 maka 20 meter itu sudah cukup dengan kita belikan plastik penutupnya yaitu ukuran yang 1 meter terus dipecah menjadi 2 meter, itu
untuk penutup sangkumnya. Jadi seperti ini, kembali lagi manfaat saya memakai sekarang. Kalau dulu pakai bambu yang kita bikin segitiga ataupun ya sudah banyak yang tutorial yang sobat tani tahu. Nah, ini dengan saya pakai ini, seadanya ada gumpalan seperti tadi itu, tanah yang seperti tadi itu bisa kita dapatkan, dan akibatnya itu semuanya bisa sama serempak. Tapi kalau kita ada yang pakai bambu, tidak terasa, tidak tahu dia di sini ada tanah yang keras, maka dia akan kerdil di sini. Akar itu tidak nyucuk, misalkan seperti ini ya kan. Ini tidak langsung gembur tanahnya tuh. Makanya bisa mengakibatkan kerdil. Nah, seperti ini media semai kopi tani. Nah, ini setelah seperti ini sobat tani, yang ini sudah, yang sampai ke sana sudah, yang ini sampai ke sana itu belum sobat tani. Akan saya lanjutkan setelah saya bikin video ini, karena namanya contoh itu tidak semua harus saya sampai rampung bikin video, sekedar yaitu mencontohi seperti ini dan bisa diikuti. Setelah seperti ini sobat tani, ini tadi saya jatuhkan TS-nya. Ini kalau NPK boleh ataupun Poska boleh, tapi kelangkan 3 hari dan disiram dulu. Nah, baru dikasih bibitnya, insya Allah tumbuh dengan sempurna. Tapi kalau hari ini kita kasih NPK ataupun dengan Poska, mungkin tumbuh, tapi kalau saya khawatir jangan-jangan akibat dari Poska ataupun NPK itu mengakibatkan bibit kita kurang baik. Tapi kalau dikelangkan sini terus di sininya bibitnya itu bisa juga, tapi itu prosesnya agak lama. Nah, setelah ini saya memakai yang SP36 itu, ada yang macam-macam, ataupun TCP ataupun jenis-jenis itulah yang kandungan fosfatnya ya, untuk mempercepat tumbuhnya akar ataupun pengakaran. Nah, itu kemarin sudah saya bikin semua rampung. Yang itu hari Jumat kemarin. Ternyata mohon maaf kalau saya kemarin ngomongkan 6 hari dari Lebaran, ternyata hari Jumat kemarin itu adalah sudah 9 hari dari Lebaran. Jadi hari Jumat kemarin itu saya nyemai, maka besok dalam waktu 2 ataupun 3 hari ini nggak nyampe, akan saya bikin juga videonya bagaimana hasil seraan dari kopi tani yang kemarin kita semai di situ. Anak saya nyemai di ujung pinggir sendiri, saya bikin yaitu film tentang atau bikin videonya tentang Marsal kemarin itu, yang kebetulan banyak yang lewat WA nelpon gimana dosisnya, dan ada juga yang di kolom komentar. Dan yang ini juga gimana, yaitu cara perawatan. Ini ada di WA itu, mohon maaf saya lupa namanya, yang nelpon karena WA saya sudah saya kasihkan. Itu mohon maaf kalau kemarin yang dari Lampung itu Mas Dwi juga nelpon, itu ya bermacam-macam cerita tentang pengalaman ataupun ya cara budidaya cabai. Ya, alhamdulillah, terima kasih Mas Dwi. Nah, mudah-mudahan sobat-sobat petani cabai seluruh Indonesia, khususnya yang di Lampung, termasuk Mas Alay, ya, mudah-mudahan dalam keadaan yaitu sehat walafiat, sukses selalu. Jadi ini saya melanjutkan ini. Setelah seperti ini sobat tani, ini kita timbun, kita tutup seperti ini aja. Nah, kita tutup seperti ini. Nah, ini kan sudah nggak kelihatan. Nah, bibit ini sudah nggak kelihatan. Usahakan kalau bisa nggak kelihatan, karena kalau kita kelihatan ya nanti bisa mengundang yaitu semut ataupun serangga-serangga yang lainnya, bisa digondol. Tapi kalau sudah nggak kelihatan kayak gini, sudah aman. Nah, setelah seperti ini saya akan lakukan dari pinggir sana sobat tani. Akan saya lakukan dari pinggir sana. Saya sudah menyiapkan yaitu gembor ataupun alat untuk mencuci untuk menyiram. Jadi ini saya tancapkan di sini dulu HP saya. Sobat tani bisa melihat nanti cara saya setelah saya tutup. Nah, ini anggaplah ini belum saya tutup sobat tani, ini belum saya tutup dan akan saya lakukan penutupan. Dan setelah itu sobat tani bisa melihat setelah saya lakukan penutupan. Saya menutupnya tidak akan rampung sampai ke sana sobat tani.
Nah, setelah saya lakukan penutupan seperti tadi Sobat Tani, maka ini yang saya lakukan seperti ini. Saya Nah, jadi seperti itu tadi sampai di ujung sana dan sampai selesai seluruh seraan. Kemarin saya lakukan seperti itu semua Sobat Tani. Karena kalau saya harus membuat semuanya, maka durasi waktu ini sudah banyak sekali orang yang jengkel ataupun yang nggak seneng, bahkan di skip-skip. Makanya ya tidak sedikit orang yang tidak paham dan masih bertanya di kolom komentar berkaitan dengan video yang ada di atasnya itu sebenarnya. Nah, karena dalam menontonnya itu mungkin terlalu banyak waktunya, tapi Kobe Tani dengan benar-benar yaitu mengharapkan cara berbagainya Kobe Tani ataupun pengalaman yang Kobe Tani lakukan, biar kalau memang ada baiknya saya tularkan kepada Sobat Tani, maka seperti inilah. Tapi ya, saya tidak bisa tidak bisa membuat sampai seluruhnya finishing, tapi cara-caranya seperti ini sehingganya bisa Sobat Tani lanjutkan sendiri. Dan setelah seperti itu Sobat Tani, setelah siram itu seperti itu tadi, maka saya kasih ini belum nanti akan saya rampungkan. Saya kasih contohnya untuk berikutnya, bahwasanya ini nah fungsinya Sobat Tani. Fungsinya ini sekaligus akan berbagi, karena di kolom komentar juga banyak bertanya, di WA juga nelpon. Kalau bibit pabrikan, ya mohon maaf, kalau bibit pabrikan saya tunggu dulu, yaitu saya push dulu Sobat Tani. Nah, jadi kalau bibit pabrikan Sobat Tani ini seperti ini. Ada pengumuman-pengumuman di dalam bibitnya ini, peraturan-peraturan ataupun cara semai. Itu termasuk salah satunya disuruh yaitu ya kayak merendam ataupun ya gimana. Ada yang tutorialnya itu dikasih kain dibasahi seperti dibikin kecambah. Kobe Tani nggak pernah, mohon maaf, Kobe Tani nggak pernah. Dan ini boleh dibuktikan bahwasanya nanti hasilnya Sobat Tani mungkin 2-3 hari lagi akan saya buka yang di bagian sana, itu yang semaian hari Jumat itu ya, itu akan saya buka bahwasanya tidak harus, mohon maaf, ini bukan saya ngelawan dengan peraturan yang ada di sini, itu tidak, karena repot banget kalau saya harus memakai yang seperti ini. Dan saya menjawab langsung ini dari teman-teman yang komentar ataupun yang bertanya dan yang nelpon saya langsung. Ada 3 kawan, dari yang satu dari sekitar yaitu arah mana Mirasi itu nelpon, katanya kenapa kok tidak dikasih tutorial yaitu cara merendamnya. Enggak. Nah, Kobe Tani dalam hal ini langsung aja menurut pengalaman Kobe Tani, kalau sudah seperti ini manfaat dari setelah rampung ditutup, maka disiram pakai gembor tadi, pakai penyiram air ini Sobat Tani. Nah, ini manfaatnya, yaitu manfaatnya seperti kita rendam. Dan ini otomatis. Kalau saya harus merendamnya seperti yang di peraturan, itu masih sehari 2 hari. Nah, ini sudah hari ini masuk dalam rendaman karena ini sudah saya siram. Dan ini Sobat Tani enggak sampai 5 hari itu sudah berkecambah. Kalau saya harus menunggu berkecambah di dalam seraan rendaman ataupun di dalam istilahnya itu ungkepan ataupun yaitu cenceman, itu malah saya payah dalam naburnya dan
rawan dengan yaitu rusak. Seandainya yang itu kecambahnya, cingitnya itu, tokornya itu sudah patah, maka dia akan rusak ataupun fatal. Maka dengan demikian ini kita masih bebas dalam naburnya, jaraknya bisa kita ngatur dengan ya semau kita, terus dia memudahkan kita di dalam penyiraman. Dengan disiram itu tadi, nah makanya dia seperti direndam. Sobat tani bisa tahu dalam minggu ini, nggak sampai 1 minggu ini sobat tani akan tahu video dari Kopi Tani, insya Allah, yaitu pembukaan akan saya buka yaitu di semaian yang hari Jumat kemarin. Mohon maaf, hari Jumat kemarin saya nyemai. Kita lihat tanggalnya, nanti akan saya tulis tanggalnya hari Jumat itu. Jadi mungkin ya sekitar tanggal 20 kalau hari Jumat itu. Hari Jumat Sabtunya itu 21 atau ya, pokoknya sekitar itu aja. Nah, karena sekarang ini adalah tanggal 23. Nah, maka ini tanggal 23 yang ini. Jadi hari Jumat nanti yang semaian kemarin akan saya bukakan dengan hasil seperti ini, dan tanpa menuruti yang ada di sini ataupun harus direndam pakai, apalagi pakai air apa hangat, pakai tanah yang di apa itu, di istilahnya diungkep dulu, itu enggak. Ini dengan seperti ini insya Allah enggak sampai seminggu sudah merajak. Jadi setelah ini sobat tani, ini videonya agak lama sobat tani, mungkin berkisaran 20-an menit nanti, tapi saya mohon sobat tani bisa mengerti dari apa yang Kopi Tani bagikan pada pagi hari ini. Nah, ini sudah menghadapi musim terang, itu ada suara iyeng-iyeng, yer itu sudah biasanya insya Allah akan terang. Jadi dengan bibit yaitu seperti akar kemarin yang sudah anti virusnya sudah ada, itu saya tanam. Nah ini sobat tani, setelah seperti ini sudah saya jelaskan, nggak usah direndam, nggak usah diapa-apa, tapi dengan perendamannya langsung disiram seperti ini, maka dalam waktu nggak sampai seminggu nanti sudah tokor semua. Nah setelah ini akan saya kasih tahu caranya. Ini belum selesai, nanti saya buka lagi. Ini adalah cara yang setelah saya siram, maka saya tutup seperti ini. Nah seperti ini semuanya tadi sobat tani. Jadi ini yang bagus sobat tani, ini adalah plastik mulsa yang masih baru seperti itu, yang seperti yang di sana, plastik mulsa yang masih baru di sana, terus putihnya di atas. Nah 3 hari semuanya sudah kita kontrol, ataupun ya kalau sudah 4 hari itu sudah tokor semua insya Allah. Nah dalam kondisi seperti itu, jadi kita cepetkan pinggir-pinggirnya biar tidak kena angin. Nah, sudah seperti itu sobat tani bisa tahu. Nah tolong ya, seandainya ini bagus sobat tani bisa memakainya, dan seandainya ini menurut sobat tani tidak bagus ya abaikan aja ataupun di skip aja. Tapi sebelumnya Kopi Tani mohon maaf, ini adalah murni dari cara Kopi Tani, yang mudah-mudahan apa yang Kopi Tani lakukan ini itu ada manfaatnya bagi kita, yaitu seluruh petani. Jadi maksud dari Kopi Tani hanya itu, untuk berbagi kepada sobat tani. Saya kira sampai di sini dulu. Nah, kita tunggu kelanjutan ataupun yaitu hasil dari semaian yang saya bikin tadi. Ini ditutup seperti itu tadi. Nah, kita buka sekitar 3 hari, kita kontrol bagaimana, dari pinggir aja dibuka. Nah, saya kira cukup di sini. Sukses untuk seluruh petani Indonesia. Wassalam.